Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas cara mengelola tim di akhir musim untuk menyambut musim baru. Oh iya, mohon maaf nih guys, sedikit info. Barangkali ada teman-teman yang sedang mencari jasa top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan bundle lain dengan harga yang lebih murah tapi amanah. Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, tidak terasa saat ini kita sudah berada di akhir musim, tepatnya di matchday ke-26 kompetisi liga. Jadi hari ini adalah hari terakhir musim ini ya guys ya, dan ini adalah match terakhir kita di musim ini, yaitu menghadapi Persipo FC. Jadi apapun hasilnya hari ini tentu sudah tidak menentukan lagi untuk persaingan di kompetisi liga musim ini guys, karena tim saya saat ini sudah dipastikan sukses meraih gelar juara liga dengan raihan 75 poin, selisih 6 poin dengan posisi 2 klasemen yaitu Menghi FC. Jadi poinnya sudah tidak bisa dikejar lagi oleh posisi 2 klasemen guys. Sementara di kompetisi cup tim saya juga main bagus, dan di babak final kita berhasil mengalahkan Partizan dengan skor tipis 2-1. Kemudian kita juga berhasil meraih hasil yang sangat memuaskan di Liga Elite setelah mengalahkan Cerkes Mala dengan skor telak 4-1 di babak final. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa jalannya pertandingan di babak final Liga Elite, kamu bisa cek videonya di channel saya guys. Oke, dan tadi kita juga udah memastikan kita kembali mempertahankan trofi Super Cup ya guys ya, setelah menundukkan Revencible FC dengan skor telak 10-0. Dan kita akan membahas trik agar tidak dipertemukan dengan lawan yang berat hari ini. Untuk itu buat teman-teman yang penasaran, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke guys, karena hari ini sudah tidak ada pertandingan yang menentukan lagi, jadi kita bisa mulai mempersiapkan tim sebaik mungkin, khususnya untuk persiapan di akhir musim ini guys, untuk menyambut musim baru agar di musim berikutnya kita tidak dipertemukan dengan lawan yang punya kualitas cukup tinggi. Tapi saya nggak bilang bahwa lawan yang akan kita hadapi punya kualitas lebih rendah ya guys ya, atau lebih mudah, karena tidak ada yang mudah di game Top 11. Meskipun kita udah melakukan trik akhir musim seperti ini, tapi terkadang lawan juga pakai trik yang sama, jadi ada kemungkinan kita bisa dipertemukan dengan mereka. Karena ada banyak sekali teman-teman yang udah mengetahui cara ini, dan sebenarnya cara ini juga udah saya bahas tahun lalu, bahkan dari versi 2023 sampai sekarang. Banyak teman-teman yang udah tahu dan sudah menggunakan tips atau tutorial cara menghindari lawan berat di game Top 11. Tapi barangkali ada yang belum tahu, saya akan kembali membahasnya hari ini guys. Oh ya, tapi sebelum itu usahakan kamu cek terlebih dahulu hari ini ada pertandingan atau enggak ya guys ya. Kalau misalkan nggak ada pertandingan, kamu bisa langsung melakukan cara yang akan saya share kali ini guys. Nah, hari ini memang akan ada pertandingan jam 4 sore, tapi pertandingan ini sudah tidak terlalu penting untuk tim saya guys. Selain itu pertarungan di kompetisi asosiasi juga sudah beres, dan hanya ada satu match hari ini. Jadi match ini juga sudah tidak terlalu menentukan. Nah, hal yang pertama yang biasa saya lakukan di sini, saya akan melepas beberapa pemain yang tidak dibutuhkan atau istilahnya pemain negatif. Di sini kita bisa melepas pemain negatif. Nah, untuk melihat pemain tersebut negatif atau enggak, atau bagus atau enggak musim ini, kamu bisa cek di line up, kemudian pilih general, kemudian kamu cek statistiknya guys. Nah, di sini kita lihat untuk statistik pemain depan dan juga pemain tengah yang saya miliki bermain sangat bagus musim ini ya guys ya. Kemudian kamu cek juga untuk performanya. Nah, di sini kita lihat performa pemain-pemain saya memang musim ini lumayan bagus, tapi saya akan melepas beberapa pemain yang inkonsisten. Salah satunya mungkin di sini pemain bertahan. Pemain bertahan yang saya miliki, karena rata-rata pemain bertahan yang saya punya musim ini pemain yang dibeli dari lelang. Untuk itu saya akan melepas 3 back. Nah, yang pertama kita akan melepas Daniel Pereira, usianya 29 tahun, dan sebenarnya kita bisa saja menjual pemain ini di lelang ya guys ya. Ini khusus buat teman-teman yang memang lagi butuh uang, usahakan kamu jual di lelang karena harganya bisa jauh lebih mahal.
Tapi misalkan kamu ternyata uangnya udah banyak dan nggak terlalu butuh uang, kalau saya biasanya uh, akan melepasnya seperti ini guys, atau memecatnya secara tidak hormat ya guys ya. Oke, seperti ini guys, kita lepas saja, nanti musim depan kita beli lagi pemain yang punya kualitas sama. Jadi ada beberapa pemain yang memang saya dapatkan musim ini guys. Nah, di sini kita perhatikan untuk back tengah yang bisa bermain juga sebagai back kiri. Dengan gaya nonsense DC ini, dia bermain kurang begitu maksimal dalam 5 pertandingan terakhir. Bahkan untuk seorang back dia sudah mendapatkan 2 kartu kuning guys. Jadi performanya inkonsisten. Untuk itu saya akan melepas pemain ini juga, kita lepas. Nanti kita bisa cari pemain lain di lelang ya guys ya. Nah, ini ada Saiful Rumere. Pemain ini juga bermain kurang maksimal, tapi pemain ini saya dapatkan dari akademi. Untuk itu saya akan mempertahankan Rumere dan juga Jaijes. Jadi pemain yang saya lepas yaitu pemain yang dibeli dari lelang maupun pemain yang didapatkan dari event guys. Oke, kita sudah melepas 2 pemain. Kemudian di sini kita lihat ada salah seorang manajer yang menginginkan pemain saya guys, yaitu Aru Witrail 8189. Kita cek terlebih dahulu info timnya. Oke, tim asal Sragen Indonesia dengan level 19 yaitu Bang Aru ya guys ya. Tapi kita belum berteman dan dia sudah berani menawar pemain saya dengan harga 120 juta plus 3 token. Jadi ya udah, kita terima aja guys ya. Kita terima aja, lumayan. Terima kasih buat Bang Aru, transaksi yang sangat bagus. Oke. Nah, di sini ada Mulyana juga, kita perhatikan Mulyana. Oke, ini ada tim asal Rusia yang berani menawar Komang Mulyana seharga 114 juta plus 2 token. Jadi ya udahlah, kita terima. Kita terima negosiasi yang cukup bagus, tidak perlu berlama-lama, dan saya juga akan melepas beberapa pemain yang tidak diperlukan. Samsudin masih muda. Kemudian mungkin siapa lagi ya, DR. Oh, Mesilgers 22 tahun. Ini Karawaci, ini dia Karawaci, mungkin kita lepas aja. Ada berapa pick ya? DR. Oh, ini ya udah, kita lepas aja Leonardo Karawaci, kita lepas aja. Bentar ding, Hilgers 22 tahun. Kita lepas Mesilgers aja guys ya, nanti kita coba beli lagi. Jadi ada beberapa pemain yang kita lepas hari ini. Nah, setelah kita menjual pemain, kalau saya biasanya akan mendatangkan pemain dari lelang guys, khususnya pemain tua ya guys ya. Di sini kita beli pemain yang usianya 30 tahunan guys, atau 29 tahun nggak apa-apa, untuk menggantikan pemain yang tadi kita jual. Untuk posisinya bebas, kamu mau beli posisi back, gelandang maupun penyerang juga nggak apa-apa, yang penting usianya tua, bintang 3. Nah, barangkali ada yang bertanya, Bang, tujuannya buat apa beli pemain usia 30 tahunan Bang, atau usia tua Bang? Tujuannya yaitu untuk mengelabui sistem agar nanti tim kamu tidak dipertemukan dengan lawan yang sulit, karena semakin besar tim kamu akan semakin sulit lawan kamu. Tapi perlu diingat, saya tidak bilang bahwa cara ini benar-benar bisa worth it 100% ya guys ya, karena teman-teman juga banyak yang melakukan cara ini, dan tentu saja terkadang kita bisa dipertemukan dengan mereka. Ya, mungkin di awal-awal kamu akan dipertemukan dengan lawan yang tidak terlalu berat, khususnya di cup dan juga di liga, tapi nanti setelah memasuki pertengahan musim, baru lawan-lawan kuat akan mulai terlihat, karena mereka akan mulai memperkuat tim mereka setelah memasuki pertengahan musim. Untuk itu tetap hati-hati, meskipun kita sudah pakai cara ini, kamu harus tetap melihat kesebelasan tim lawan seperti apa. Kalau misalkan ternyata lawan punya kualitas yang lebih kuat atau selisihnya terlalu jauh, usahakan dalam satu musim fokus dulu nabung booster kondisi. Nanti di musim berikutnya kamu bisa fokus bersaing lagi. Jadi dalam semusim kita nggak perlu lagi jual beli pemain, cukup pakai pemain seadanya gitu guys. Karena kalau misalkan kamu justru terlalu berambisi, musim berikutnya kamu akan semakin sulit lagi guys. Nah, 2 pemain baru kita dapatkan. Di sini kita lihat ada 2 pemain yang kita dapatkan ya guys ya, tapi kita butuh 1 back untuk mengganti peran Jaijes. Oh, nggak perlu ya, nggak perlu ding.
Iya ya, DR. Oke, nggak perlu guys. Jadi tadinya mau beli tapi nggak usah lah. Nah, setelah kita membeli pemain ya, setelah kita mendatangkan pemain dari lelang, di sini ada 2 pemain ya guys ya, yaitu Alban Ridgely pemain di posisi DMC, kemudian Aguilar pemain di posisi AMR. Nah, sekarang kita bisa masukkan pemain yang baru kita beli di line up utama. Kita akan tarik keluar pemain utama kita, yaitu oleh Romeni dan juga Tom Hayes. Jadi kita akan memberikan lebih banyak istirahat untuk pemain-pemain andalan kita agar mereka siap bersaing lagi di musim berikutnya. Oke, di sini Varjaner juga akan ditarik keluar. Kita gantikan oleh Patinama. Pemain utama kita akan istirahat terlebih dahulu, guys. Mereka akan lebih dulu liburan ya, guys ya. Untuk formasinya bebas, kamu bisa atur pakai formasi apapun, tapi yang penting utamakan pemain-pemain cadangan ya guys ya. Kita utamakan beri kesempatan pemain cadangan di laga terakhir agar mereka bisa lebih percaya diri di awal musim nanti. Oke, nah kita akan tarik keluar juga untuk Rafael Struijk. Dia akan pulang lebih dulu ke negara asalnya, ke negara asalnya bukan Indonesia ya. Dia akan istirahat lebih dulu guys. Dia akan mengambil liburan lebih dulu ya. Oke, Rizaldi. Ini dia. Team balance 8,7, berarti ada yang kurang. Ini striker. Berarti kiper. Oke. Kualitas 61,2. Terlalu rendah ya. Oke, bentar. Nathan Joaon, kualitasnya terlalu kecil. Usahakan kualitas itu ada di angka 60% lebih ya guys ya. Bentar, yaudah kita nggak apa-apa, masukkan aja untuk 69. Masukkan lagi Nathan Joaon, tarik 67,5. Masih terlalu besar, kita sampai 65 aja. 65. Sugiono Holler 66,3. Oke, saya rasa cukup segini. Untuk kualitas keseluruhan ada di angka 66,3%, itu udah cukup. Jadi jangan terlalu rendah dan juga jangan terlalu tinggi ya guys ya. Kemudian pemain utama kita di sini masukkan ke cadangan ya guys ya. Kita masukkan di bangku cadangan guys, seperti ini ya guys ya. Jadi pemain utama kita akan istirahat lebih dulu di musim ini guys. Nanti nggak apa-apa untuk pemain-pemain di line up utama pakai pemain lapis kedua, dan semoga saja mereka bisa memberikan kontribusi yang apik di pertandingan terakhir nanti. Nah, setelah kita memastikan semua pemain cadangan, khususnya pemain bintang, ada di bangku cadangan, sekarang misalkan teman-teman punya buku strategi. Kita cek di menu latihan, kemudian pilih pelatih akademi. Nah, misalkan kamu punya buku strategi gratis ya guys ya, ini usahakan kamu pakai aja, khususnya untuk durasi buku strategi yang 1 hari. Ini bisa kamu gunakan, tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas pemain andalan kamu guys. Jadi di awal musim depan meskipun kualitasnya turun, tapi nggak terlalu turun jauh ya guys ya. Di sini saya punya beberapa buku strategi yang durasinya itu 1 harian guys. Jadi saya akan menggunakan buku strategi ini untuk melatih pemain inti di akhir musim ini. Jadi musim depan mereka meskipun kualitasnya turun tapi tidak terlalu jauh turunnya. Nah, buku strategi ini saya dapatkan, buku pelatih akademi maksud saya, buku pelatih akademi ini saya dapatkan dari event undian mania guys. Kebetulan musim ini salah satu akun saya lumayan hoki, jadi ya kita mendapatkan cukup buku pelatih akademi guys. Nah, di sini saya akan menggunakan butuh pelatih akademi ekstensif campuran kali 25. Jadi untuk campuran ini bisa kita gunakan untuk melatih gelandang tengah biasanya guys. Kemudian pilih pemain, saya akan melatih mungkin Jaijes. Oh, tapi ada beberapa atribut gelap yang tidak meningkat ya guys ya. Tom Hai. Nah, ini dia Tom Hai.
dia akan mendapatkan peningkatan atribut terang yang cukup signifikan. Jadi kita langsung aja kirim Tom Hai ke pelatih akademi guys. Durasinya 1 hari. Kemudian ada juga ini dia extensive safeguard kali 25. Nah ini untuk melatih back juga, kita akan mengirim Jai Ijes ke pelatih akademi guys. Oke, kita kirim Jai Ijes juga ke pelatih akademi biar musim depan dia makin GG ya guys ya. Nah, ini durasinya 1 harian. Nah ini kali 5, fokus fisik. Untuk ini kita akan mengirim Rafael Struik. Atribut fitness dan juga kekuatannya bakal meningkat guys. Oke, kita kirim pemain-pemain andalan kita di pelatih akademi. Kalau misalkan kamu nggak punya, nggak apa-apa. Yang penting pemain inti sebelumnya kamu tempatkan di bangku cadangan, itu udah bagus. Nah di sini ada juga PC kali 5, kita gunakan buat Krisdianto. Oke, kita kirim juga Krisdianto untuk berlatih fisik. Masih ada PC kali 5, kita akan berikan pada oleh Romeni, ternyata nggak ada Witan Sulaiman. Ferdinand, atribut kekuatannya gelap. Witan Sulaiman gelap juga. Siapa ya kira-kira ya? Martin Pas. Oke, Martin Pas. Martin Pas pemain inti ya. Oleh Romeni tidak punya kekuatan juga pak. Oke, tapi ya udahlah, nggak apa-apa guys. Kita kirim oleh Romeni aja untuk meningkatkan atribut kebugarannya. Bukan Oler. Witan Sulaiman aja lah, peningkatannya lumayan tinggi, 13 hingga 18%. Langsung kita kirim aja ke pelatih akademi. Durasinya 1 harian. Masih ada lagi pak, 1 lagi ini. Kita kirim aja untuk itu Ivar Jenner. Oke, Ivar Jenner akan meningkat 9 hingga 14%. Ini ada fokus attacking kali 3, passing, crossing. Ntar kita kirim aja oleh Romeni. Oke, kita kirim banyak pemain bintang kita ya guys ya. Ini juga fokus menyerang, crossing, keberanian. Mungkin kita kirim Patinama. Patinama nggak bisa ya, dia harus perpanjang kontrak dulu baru bisa dikirim ke pelatih akademi guys. Ntar kita akan perpanjang kontrak terlebih dahulu. Soalnya durasi kontraknya tinggal semusim. Sekarang ini atribut crossingnya gelap ya. Jangan Patinama lah. Siapa ya kira-kira? AMR. Kita cari pelatih akademi yang lain aja. Ini fokus attacking kali 3, passing sama crossing juga. Bentar. Defense 1 die, defense. Fokus defense kali 2 kali 3. Ini stun alone kali 4. Marking, passing, agresivitas. Nah, ini dia. Ya, sayang sekali pak, agresivitasnya nggak kebuka ya. Yang lain kira-kira siapa? Rumere, Samsudin. Mungkin kita kasih Patinama aja. Iya, ini dia. Kita kirim Patinama. Ada banyak fokus strategi soalnya. Sayang banget kalau nggak dipakai ya guys ya. Juga kali 3. Taking kali 3, passing, crossing. Yaudah, kita kirim pemain muda aja. Ferdinand juga nggak apa-apa. Yang penting passingnya masih mau naik. Oke, kita kirim aja. Kemudian 1 lagi, ini fokus crossing, keberanian. Siapa ya? Ada banyak sekali nih pemain yang dikirim. Saputra. Oke, mungkin fokus defense, marking siapa marking? Nggak ada lagi ya. Lupa, saya pikir tadi 1 harian semua, ternyata ada yang 1 jam pak. Oh, Sani Patinama. Tapi udahlah, nggak apa-apa guys. Oke, jadi intinya seperti itu ya guys ya. Jadi pertama kita menjual beberapa pemain negatif yang tentu saja tidak terlalu diperlukan dan bermain kurang maksimal musim ini. Kamu bisa cek di statistik maupun performanya. Kemudian setelah itu kamu bisa membeli beberapa pemain tua dari lelang. Usahakan pemain dengan kualitas mutu di bawah bintang 5, bintang 4 atau bintang 3. Kemudian setelah itu kamu bisa mengirim pemain terbaik kamu ke pelatih akademi agar musim depan mereka bisa lebih siap untuk menjalani musim baru. Seperti itu ya guys ya. Dan ya saat ini
kualitas tim saya sudah menurun di angka 66,4%, dan ya begitulah cara saya mengatur strategi di akhir musim seperti ini guys, agar terhindar dari lawan yang berat. Tapi saya ingatkan lagi, saya tidak menjamin bahwa tim kamu bakal dipertemukan dengan lawan mudah di musim depan guys, karena terkadang tim lawan juga pakai cara yang sama dan ada kemungkinan kamu bisa dipertemukan dengan mereka. Jadi ya itu dia trik akhir musim yang bisa saya share hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menjadi membership NNTV11. Terima kasih buat partnership NNTV11 yaitu Kiano Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam TV11 Indonesia.